Selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudara saya kasih dalam Tuhan, Shalom. Senang kembali saya bisa berkumpul dan menjumpai Bapak Ibu melalui media sosial ini. Bapak Ibu, kalau ditanya, kalau Bapak Ibu yang suka olahraga, teman-teman semua suka olahraga, kira-kira olahraga apa sih yang paling berat? Ada orang yang berkata olahraga angkat besi atau angkat barbel. Itu berat sekali. Kenapa? Karena memang ada 100 kilo lebih dan sebagainya. Ada yang bilang olahraga binaraga karena membentuk otot-otot, harus mengangkat beban. Bagi saya, Bapak Ibu Saudara-saudara saya kasih dalam Tuhan, olahraga yang paling berat adalah permainan catur, Bapak Ibu Saudara. Permainan catur mungkin Bapak Ibu Saudara tahu semua, dan Bapak Ibu mungkin ada papan catur di rumah. Kenapa sih bisa berat main catur itu? Bapak Ibu bisa bayangkan, di dalam permainan catur kita harus mengangkat prajurit, kita harus mengangkat kuda. Berapa besar berapa kilo kuda itu, Bapak? Mengangkat raja, mengangkat ratu dan sebagainya. Oh tidak, Bapak Ibu, itu hanya sekedar just kidding, Bapak Ibu, karena kita tahu mengangkat kuda, ya kuda dalam bentuk pion-pion aja seperti ini, Bapak Ibu. Apalagi kalau kuda sungguhan, menteri sungguhan mengangkat benteng sungguhan, berapa kilo berarti, Bapak Ibu. Nah saudara, dalam hidup kita seperti bermain catur, Bapak Ibu. Kita perlu strategi bagaimana supaya kita boleh memperoleh kemenangan. Tentu kalau ditanya ketika kita bermain catur, kita pasti mau menang. Gak ada yang mau kalah. Hidup kita juga seperti itu, Bapak Ibu. Kita semua maunya berhasil, maunya sukses, maunya menang. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, kita harus mengerti kita butuh strategi yang ada supaya kita boleh memperoleh kemenangan. Ada waktunya kita menyerang, ada waktunya kita diam, dan ada waktunya kita bertahan, Bapak Ibu. Dan semua ini butuh strategi. Kenapa? Karena masing-masing sudah ada tujuannya. Yang namanya pion, ya jalannya lurus. Yang namanya benteng, jalan lurus atau kanan dan sebagainya. Yang namanya kuda, jalannya hanya bisa letter L atau huruf L. Dan semua itu sudah ada aturan mainnya, semua sudah ada pakemnya, semua sudah ada yang namanya rule-nya atau SOP-nya. Saudara juga tinggal jalanin. Ada firman Tuhan, saudara taat akan firman Tuhan, maka engkau akan dibuat Tuhan berhasil. Injil Lukas pasal 14, Injil Lukas pasal 14 ayat 28 sampai 30 katakan begini, Bapak Ibu. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu, supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang melihatnya, mengejek dia, sambil berkata orang itu mulai mendirikan, tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Kalau kita mau sesuatu, mau mengerjakan sesuatu, kita duduk diam dulu, kita mulai memikirkan bersama dengan Tuhan, rencana apa dan rencana apa, saudara, supaya kita bisa berhasil dan kita mengerti bahwa segala sesuatu Tuhan berperkara dan Tuhan akan terlibat langsung. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kita tidak bisa bilang kuda mau jalan seenaknya aja, tidak bisa, Bapak Ibu. Kita mau bilang menteri ini jalannya seenak aja, lurus, tidak bisa, Bapak Ibu. Yang kita tahu bahwa semua ini harus berjalan sesuai dengan aturannya, yaitu kebenaran firman Tuhan. Kita boleh merencanakan segala sesuatu, kita duduk diam, segala sesuatu kita harus pikirkan dulu jauh ke depan, supaya ketika kita sudah melakukan, jangan sampai kita tidak bisa menyelesaikannya. Orang berkata mulai mendirikan tapi nggak sanggup menyelesaikan, jadi malu, saudara. Oleh sebab itu, kalau engkau mau berhasil, kalau engkau mau berhasil dalam kehidupanmu, engkau harus punya strategi yang khusus, strategi yang cukup matang, supaya engkau bisa berhasil baik dalam usahamu, baik dalam pekerjaanmu, baik dalam bisnismu. Strategi apa di akhir zaman ini? Menghadapi masa pandemi, ada strategi apa? Sehingga ketika engkau duduk, engkau berdoa kepada Tuhan, engkau minta hikmat Tuhan, saya percaya strategi itu yang Tuhan berikan tidak pernah salah. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Pada hari ini Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan, kalau Tuhan memberikan kami kesempatan, kami boleh bekerja dan beraktivitas. Malam hari ini Tuhan, kami tahu setiap kami punya rencana, setiap kami punya planning, setiap kami punya Tuhan angan-angan.
Kami tahu setiap kami harus duduk diam, kami harus memikirkan strategi yang terbaik, baik dalam usaha kami, pekerjaan kami, sekolah kami, apapun aktivitas kami harus memikirkan jauh ke depan bersama dengan Tuhan, bukan dengan kuat dan gagah kami. Karena kami tahu Tuhan, kalau kami berjalan bersama dengan Tuhan, strategi bersama dengan Tuhan, kemenangan akan kami raih. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan istirahat. Kami percaya Tuhan Kau memberkati kami sepanjang kami istirahat. Dan besok kami bangun dengan tubuh yang sehat, kekuatan daripada Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dalam Tuhan, kalau engkau senang bermain catur, engkau bisa mengasah otak. Lebih-lebih ketika engkau menghadapi kehidupan ini, usahamu, apapun pekerjaan bisnismu, engkau perlu duduk. Firman Tuhan katakan, duduklah supaya kita bisa membuat segala sesuatu dan kita bisa menyelesaikan sampai pada akhirnya. Nama Tuhan dipermuliakan. Shalom.